Halo semua, welcome to my channel. Aku Alfi. Episode ini ternyata bikin terharu Mana aku udah sempet nangis dikit lagi. Gak expect bakal heartwarming. Doshi Hagachi, yuk main aja sini sama aku. Nih Kaiju juga tiba-tiba berasa jadi imut pula. Episode ini dimulai dengan Ibuki menghampiri Emma yang masih tidur di keesokan paginya. Tapi kemudian mereka pun kaget waktu lihat Kana keluar dari pot. Kana pun ngajak Ibuki dan Emma buat masuk pot. Terus Kana mamerin fitur-fitur pot yang dia tahu ke mereka. Ibuki sendiri tanpa basa-basi lebih lama langsung jemput Pucci biar dia bisa cepet pulang. Terus kemudian diliatin soal Kana yang malah kehilangan gantungan kunci Gontanya. Bikin dia sempat nangis sedikit karena panik nyariin. Ibuki dan Pucci pun bantu nyari bentar. Sampai Teo Kristal Ibuki hampir diambil dong gara-gara tentakel-tentakel itu dan kelempar ke dekat Doshi Hagachi yang baru aja muncul. Di sisi lain Mbak Kyoko akhirnya nemu pot antariksa Pucci. Tapi pot itu langsung dinaikin sama Kana dan dibawa kabur meski Kana sendiri nggak paham cara nyetirnya. Singkat cerita, Kana malah ketangkep tentakel Doshi Hagachi dan Ibuki pun berubah jadi Teo buat nyelamatin dia. Setelah kebanyakan tetap-tetapan, maksudnya setelah gelut, Teo pun bersiap ngeluarin Teosium Kousennya. Tapi sebelum sempet ditembak, Kana ngehentiin dia, bilang kalau Doshi Hagachi itu cuma mau main. Karena kelakuan Doshi Hagachi yang ngambilin barang orang-orang ngingetin Kana sama Gonta, anjingnya yang juga ngelakuin hal yang sama pas nyari perhatian. Teo pun akhirnya ngebatalin Kousennya dan mutusin buat main bentar dengan Doshi Hagachi. Dan Doshi Hagachi yang udah puas pun kemudian pergi gitu aja. Habis itu kita diliatin pot antariksa Pucci yang disita UTTF. Dan di ruang klub astronomi, Kana minta maaf karena bikin Pucci jadi nggak bisa pulang karena aksinya. Ibuki dan Pucci sendiri sebelumnya pergi ke tempat Doshi Hagachi ngumpulin barang dan nemuin gantungan kunci Kana yang segera dia kembalikan. Ada juga kacamata entah punya siapa dan HP-nya Profesor Minobe. Sementara Kana pun akhirnya memutuskan untuk ikut gabung lagi klub astronomi buat melihara Pucci setelah sebelumnya sempat menolak. Karena sekarang dia udah siap punya peliharaan baru. Episode 5 pun selesai. Kelebihan episode ini tentu aja ada di sisi twist emosional gak terduganya soal Doshi Hagachi yang ternyata cuma nyari perhatian dan pengen main aja. Nyari teman main gitu. Dan meski adegan Teo yang ngajak main Doshi Hagachi cuma bentar banget, itu udah cukup menyentuh sih. Dan nangis sedikit gak ngaruh. Dan yang pertama sadar soal pola Doshi Hagachi, ya itu si Kana. Sementara Teo udah mau ngkausen aja, kocak. Untung dihentiin sama Kana. BTW buat yang gak tahu, itu aslinya anjingnya Pak Sujimoto, sutradara Teo episode 1-3 kemarin. Tuh anjing di episode ini lumayan banyak juga screen time-nya. Dan soal footage yang dipakai pas flashback Gonta itu kayaknya itu rekaman asli punya Pak Sujimoto deh. Waktu dia ngevideoin anjingnya sendiri pas dulu tuh. Tuh anjing muncul mulu tau gak di franchise Ultraman New Generation terutama. Oh iya, di episode ini juga Kana jadi berani lagi buat melihara sesuatu, alias sekarang berani melihara Pucci. Saat di episode sebelumnya dia ngaku takut punya peliharaan baru, takut ditinggal lagi kali. Tapi kayaknya pada akhirnya kepeduliannya ngalahin ketakutannya. Mbak Kana udah dapat development karakter aja nih. Ditunggu deh karakter lain buat dapetin development juga. Minggu depan fokusnya masih Beci nih. Dan jangan lupa soal pot antariksa Pucci yang diambil UTTF, bikin Pucci jadi nggak bisa pulang. No, Pucci. Soal kekurangan, ya masih di tempat yang sama kayak episode kemarin sih. Vaksinnya masih jelek, masih cuma dorong-dorongan dan saling ngehindar. Ya meski ternyata Doshi Hagachi memang gak berencana berantem kan, tapi dari sisi Teo sendiri dia pernah ngalahin Doshi Hagachi kan. Tapi beliau malah kelihatan gak ada sama sekali usaha buat berantem, sampai tiba-tiba mau ngekausin aja. Ya meski gak fokus ke fight scene bukan berarti boleh gak bagus dong. Tolong ya bedain cerita yang emang gak butuh fight scene versus fight scene yang gagal dieksekusi dan jadi jelek. Terus setelah sebelumnya dibikin cliffhanger dramatis di episode 4, aku sempat ngira bakal ada penyelesaian yang epic atau intens, tapi ternyata nggak sama sekali. Buat yang berharap resolusi actionnya yang gede, kemungkinan bakal ngerasa episode ini kurang banget sih. Kesimpulannya, aku nggak expect banget kalau episode ini bakal berakhir wholesome.
hangat menyentuh hati gitu. Kayak tiba-tiba banget, kocak. Fiksinya sendiri masih jelek. Sebagai penutup mini arc format 2 episode ini, kupikir fiksinya bisa aja lebih bagus, terutama dari episode sebelumnya yang agak meh. Bahkan kupikir episode ini bakal epic, tapi ternyata enggak sama aja kayak episode sebelumnya. Tapi sekali lagi, cerita yang tiba-tiba nge-switch jadi hangat secara tak terduga bikin episode ini tetap nggak bisa dibilang jelek juga loh. Ibaratnya kita berharap hal epic yang bikin hype, tapi dia malah ngasih kita sesuatu yang lain yang bikin hangat. Dan itu adalah pertukaran yang somehow worth it sih. Nggak yang wah banget, tapi cukup sepadan. Episode depan kayaknya bakal fokus ke Mas Beci, dan di preview kita diperlihatkan beliau yang sangat sibuk, bahkan sampai pingsan. Jangan bilang demi nilai tambahan juga. Dan juga episode depan Theo bakal ngelawan kaiju burung. Oh ya, review episode ini hampir telat jadi singkat aja. Akhir-akhir ini agak sibuk di real life. So sibuk aja sih, curhat dikit nggak ngaruh. Dan ya, segitu aja dari aku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini pendapatku. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.